Pada zaman di mana pedang adalah hukum dan tradisi adalah segalanya, lahirlah seorang samurai yang berani menantang takdir. Di sebuah dojo yang sunyi di Tosa, debu menari di bawah cahaya pagi saat dua pedang kayu beradu dengan cepat. Satu sosok bergerak dengan kecepatan dan presisi yang melampaui usianya. Dia adalah Sakamoto Ryoma muda, seorang pemuda yang tatapan matanya menyimpan percikan api pemberontakan, bukan sekadar keahlian. Setiap ayunan pedangnya bukan hanya latihan teknik, tetapi juga sebuah pertanyaan terhadap dunia yang membesarkannya. Gurunya melihat bakat luar biasa, seorang pendekar pedang yang tak tertandingi. Namun, di dalam hati Ryoma, bersemayam sebuah visi yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi yang terkuat di dojo. Dia melihat cakrawala yang lebih luas, sebuah masa depan di mana Jepang tidak lagi terkurung oleh aturan feodal yang kaku. Perasaan gelisah itu akhirnya mendorong Ryoma untuk mengambil langkah paling berani dalam hidupnya. Dia menjadi seorang bintang Ronin bintang, samurai tanpa tuan, meninggalkan klannya dan semua kepastian yang dimilikinya. Sebuah tindakan pengkhianatan di mata tradisi, tetapi sebuah langkah menuju pencerahan baginya. Perjalanannya membawanya melintasi Jepang yang sedang bergejolak, mempertemukannya dengan para pemikir, politisi, dan pejuang yang sama-sama resah. Dia bertemu Katsukaisu, seorang pejabat tinggi kesogunan, yang justru memberinya pandangan baru tentang kekuatan laut dan pentingnya membuka diri terhadap dunia luar. Dari pertemuan inilah, Ryoma mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak lagi terletak pada bilah pedang, melainkan pada pengetahuan, diplomasi, dan persatuan. Dia tidak lagi melihat pedangnya sebagai alat untuk membunuh, tetapi sebagai alat untuk melindungi sebuah ide besar, Jepang yang bersatu dan modern. Namun, jalan menuju perubahan selalu diwarnai pertumpahan darah. Visi Ryoma tentang aliansi damai antara klan-klan yang saling bermusuhan, Satsuma dan Chosu, membuatnya menjadi target bagi mereka yang ingin mempertahankan status quo. Suatu malam di penginapan teradaya, Kyoto, bahaya datang mengetuk pintunya. Para pembunuh dari kesogunan menyerbu dalam kegelapan, berniat membungkam suara perubahan untuk selamanya. Di tengah koridor sempit yang remang-remang, Ryoma bertarung bukan lagi sebagai seorang samurai Tosa, melainkan sebagai pelindung masa depan Jepang. Pedangnya menari di antara bayang-bayang. Setiap parirannya adalah penolakan terhadap masa lalu yang usang. Pertarungan mencapai puncaknya, waktu seolah berhenti. Musik pertempuran yang hingar-bingar mendadak senyap. Hanya ada suara napas yang terengat dan tatapan mata yang saling mengunci Ryoma dan pemimpin penyerangnya. Keduanya membeku sesaat, mengukur niat terakhir lawan. Lalu, dalam sekejap mata, keheningan itu pecah oleh ledakan aksi pamungkas. Sebuah gerakan cepat, sebuah kilatan baja, dan ancaman itu pun berakhir. Meskipun Ryoma berhasil menggagalkan banyak upaya pembunuhan, takdirnya telah tertulis. Visi perdamaian yang ia perjuangkan, rencana 8 poin yang menjadi cikal bakal restorasi Meiji, adalah warisan terbesarnya. Sebuah montas singkat menunjukkan Jepang yang berubah. Kapal-kapal berlabuh, kota-kota modern mulai terbentuk, dan sistem feodal runtuh. Namun, sang arsitek tidak pernah melihat hasil karyanya. Pada malam 15 November tahun 1867, di penginapan Omiya, Ryoma dan rekannya diserang secara brutal dan dibunuh oleh sosok misterius. Adegan tragis itu menampilkan tubuhnya yang tak bernyawa, sebuah pengorbanan tertinggi untuk sebuah impian. Namun, kematian bukanlah akhir dari kisahnya. Dari bayangan tragedi itu, muncul gambar warisannya yang abadi. Jepang modern yang ia bantu ciptakan, sebuah bangsa yang bangkit dari abu feodalisme, dipandu oleh semangat seorang samurai visioner yang berani bermimpi melampaui zamannya.